Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN Universitas Negeri Manado. Perkenalkan, nama saya Andri Nur Alfian, NIM 229061117. Saya merupakan pengajar di SD Negeri Sudimar Timur 4, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Negeri Manado. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak Guru. Gimana kabarnya? Baik, Pak Guru. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh Muhammad Alwi. Bersiap. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi, Pak Guru mau absen. Abdul Fatah, Adila Hikmah, Alfian, Alia Syahla, Alia Fajria, Amanda, Amira, Andra, Erlangga, Fairiska, Falika, Haidar, Iqbal, Keila, Kiar, Meila, Muhammad Fadel. Fadel sakit. Muhammad Hisham, Muhammad Aldiansyah, Muhammad Alwi,
Muhammad Raihan. Setiap hari kita harus hidup disiplin. Insya Allah dengan hidup disiplin, cita-cita kita akan tercapai. Siapa yang sungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa. Indonesia dipersatukan karena perbedaan. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Baik, kemarin materinya apa? Pecahan sederhana. Sekarang kita masuk ke materi perubahan cuaca dan PKN bersatu dalam keberagaman. Tujuan pembelajarannya adalah dengan kegiatan membaca teks, kalian diharapkan dapat menganalisis kosakata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dengan tepat. Dengan kegiatan menulis kalimat, kalian diharapkan dapat menyusun informasi tentang keadaan cuaca menggunakan kalimat efektif secara benar. Dengan kegiatan mengamati PPT dan video pembelajaran, kalian diharapkan dapat menganalisis makna sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan baik. Dengan kegiatan berdiskusi, kalian diharapkan dapat menuliskan arti penting bersatu di lingkungan sekitar dengan tepat. Apa itu cuaca? Ada yang tahu? Ya, Pak Rizka? Cuaca adalah udara jadi Iya. Sebelum masuk ke kegiatan inti, Pak Guru mau membagikan soal pretest dulu. Silahkan ditulis nama dan kelasnya. coba. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya. Kerjakan masing-masing. Tidak boleh mencontek temannya.
berasnya. Coba sekarang kita simak video pembelajaran ya. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan cuaca pada tema 5 subtema 2. Oh ya teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang pengertian cuaca dan jenis-jenis cuaca ya. Jadi jangan lupa nonton video sebelumnya agar teman-teman mendapatkan materi yang lebih lengkap lagi. Nah, oke, sekarang kita mulai bahas tentang perubahan cuaca ya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini cuaca hujan, besok cuaca dapat menjadi cerah. Atau sebaliknya, hari ini cuaca cerah, besok bisa saja menjadi hujan. Cuaca dapat juga berubah-ubah dalam sehari atau dalam waktu tertentu. Misalkan cuaca di pagi hari sangat cerah, kemudian pada siang hari cuaca tiba-tiba berubah menjadi mendung, dan saat malam hari cuacanya menjadi hujan. Nah, hari ini coba kalian amati cuaca di tempat kalian juga ya. Apakah cuacanya juga berubah-ubah? Oke, pada perubahan cuaca yang tidak menentu, kita harus selalu waspada ya teman-teman, karena kejadian cuaca yang tidak normal seperti cuaca yang berubah dengan sangat berbeda atau sangat cepat disebut dengan cuaca ekstrim. Cuaca seperti ini dapat mengakibatkan tubuh kita mudah terserang penyakit. Nah, penyakit apa saja yang sering muncul pada saat cuaca ekstrim? Oke, saat sering hujan, penyakit yang biasa muncul adalah penyakit flu, DBD, dan demam. Nah, sementara saat cuaca sangat panas, ada beberapa orang yang biasa mengalami mimisan. Kemudian saat suhu udara berubah cepat, yaitu cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat, maka penyakit yang bisa muncul adalah penyakit sesak nafas. Jadi, agar kita terhindar dari penyakit saat cuaca ekstrim, maka sebaiknya kita lakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah menjaga kebugaran tubuh, yaitu dengan cara rutin berolahraga. Nah, jadi jangan hanya berbaring di rumah ya teman-teman. Walaupun cuaca dingin atau panas, kita tetap harus aktif bergerak. Yang kedua adalah minum air putih yang cukup, terutama pada saat cuaca panas, agar kita tidak kekurangan cairan atau dehidrasi. Ketiga, menjaga pola makan, yaitu dengan cara makan yang teratur dan makan makanan yang bergizi. Keempat, istirahat yang cukup. Jadi teman-teman jangan biasakan begadang ya. Kelima, jika keluar rumah gunakan payung atau jas hujan saat cuaca hujan. Keenam, hindari kontak langsung dengan matahari dengan cara menggunakan payung atau topi saat keluar rumah, terutama bagi yang mengalami mimisan saat cuaca panas. 7. Gunakan masker saat keluar, khususnya bagi pengendara roda 2, agar debu-debu yang ada di jalan tidak langsung masuk ke hidung atau mulut kita. 8. Konsumsi vitamin. Jadi, setiap
hari kita harus mengkonsumsi buah ataupun sayuran agar kebutuhan vitamin kita terpenuhi. Tapi kalau buah dan sayur kita kurang, sebaiknya kita mengkonsumsi vitaminnya. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan. Nah, teman-teman, selain kebersihan tubuh, kita juga harus membersihkan lingkungan kita agar kita terhindar dari penyakit, terutama penyakit demam berdarah atau DBD meningkat pada saat musim hujan yang disebabkan oleh nyamuk. Jadi jangan biarkan banyak pakaian bergantungan di rumah, dan jangan juga biarkan banyak air yang tergenang sehingga nyamuk tidak dapat berkembang biak. Nah, selain itu kita juga jangan buang sampah sembarangan ya, terutama pada musim hujan ini, agar lingkungan kita tidak kebanjiran karena tersumbatnya saluran air dari sampah yang kita buang. Sekarang kita ke pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Yang pertama, cuaca panas dapat mengeringkan pakaian, membantu pengrajin kerupuk dalam mengeringkan kerupuk. Makanan atau minuman yang dikonsumsi biasanya yang segar-segar agar tubuh kita tidak kekurangan cairan karena cuaca panas. Kemudian, pakaian yang digunakan tidak terlalu tebal dan yang dapat menyerap keringat. Kedua, saat cuaca cerah, kalian nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman seperti bersepeda, bermain sepak bola, dan bermain layang-layang. Ketiga, saat cuaca mendung, kalian sebaiknya segera mengambil pakaian yang dijemur sebelum hujannya turun. Kemudian, saat cuaca mendung, kalian tidak dapat bermain di lapangan lagi, tetapi kalian dapat mengajak teman bermain di teras rumah karena sebentar lagi akan turun hujan. Keempat, saat musim hujan, biasanya kita bermain di dalam rumah bersama keluarga. Makanan atau minuman yang dibutuhkan adalah makanan dan minuman yang hangat. Pakaian yang digunakan biasanya adalah pakaian yang tebal agar kita tidak kedinginan saat cuaca hujan. Lalu, kita selalu memakai jas hujan atau payung saat keluar rumah. Dan olahraga saat musim hujan biasanya kita lakukan hanya di dalam rumah atau dalam ruangan lainnya. Oh iya, pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa disingkat dengan BMKG. BMKG ini bertugas untuk mengamati cuaca setiap hari di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Ya, materinya sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah berkunjung. Like dan subscribe video kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Baik, setelah melihat video pembelajaran tadi, sekarang kita lihat teks tentang perubahan cuaca. Perubahan cuaca saat ini memang mudah berubah. Hujan turun sepanjang hari, saluran air tak mampu menampung air hujan. Manusia sering membuang sampah sembarangan, saluran air tersumbat hingga lingkungan pun menjadi banjir. Saat musim kemarau, panas matahari terasa terik. Hujan tak turun hingga waktu yang lama. Kekeringan melanda wilayah suatu daerah.
Cuaca seperti ini dapat mempengaruhi kondisi kesehatan manusia. Untuk itu, kita harus menjaga kondisi tubuh. Caranya dengan makan makanan yang bergizi. Kita pun harus berolahraga secara teratur. Jangan lupa untuk beristirahat dengan cukup. Jadi gimana caranya kita menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat? Apa? Berolahraga yang cukup, apalagi? Istirahat yang cukup, apalagi? Makan makanan yang bergizi. Sekarang ada dampak perubahan cuaca. Akhir-akhir ini cuaca seakan-akan tak menentu. Suhu udara pada siang hari terasa sangat panas. Namun pada malam hari suhu udara terasa dingin. Keesokan harinya hujan pun turun. Perubahan cuaca yang sangat cepat disebut cuaca ekstrim. Cuaca ini dapat mengakibatkan tubuh mudah terserang penyakit. Penyakit yang biasa muncul pada cuaca ekstrim antara lain flu. Jika kondisi tubuh lemah atau kurang sehat, orang dapat terserang flu. Yang kedua, mimisan. Jika udara terlalu panas, orang akan mudah mimisan. Yang ketiga, sesak nafas. Suhu udara yang berubah cepat dapat menyebabkan sesak nafas. Penyakit-penyakit seperti ini dapat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Berikut ini cara-cara agar terhindar dari penyakit akibat cuaca yang ekstrim. Yang pertama, menjaga kebugaran tubuh. Yang kedua, hindari kontak langsung sinar matahari. Gunakan pakaian lengan panjang. Hal ini agar kulit terlindung dari sinar matahari langsung. Yang ketiga, gunakan masker. Di sekitar kita banyak debu. Sebaiknya kita menggunakan masker, khususnya pengendara roda 2. Nah, untuk itu kita harus selalu waspada. Macam-macam penyakit dapat muncul karena cuaca ekstrim. Ada 5 dampak dan pengaruh perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Perubahan cuaca yang ekstrim atau bisa disebut juga globalisasi ternyata memiliki pengaruh bagi kesehatan manusia. Umumnya diketahui bahwa perubahan iklim hanya akan berdampak kepada lingkungan dan alam. Ternyata kondisi cuaca yang berubah-ubah secara drastis mampu mempengaruhi kondisi manusia dari segi fisik maupun non-fisik. Berikut beberapa contoh pengaruh perubahan iklim terhadap kesehatan manusia. Coba Pak Rizka dibaca yang pertama. 1. Cuaca panas berlebihan dapat memicu penyakit jantung. Suhu udara yang meningkat secara signifikan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan jantung. Dan apabila seseorang mengalami dehidrasi serta terpapar panas ekstrim, maka dapat berpotensi memicu kerusakan pada hal tersebut dan juga mempengaruhi perilaku manusia. Ya, yang pertama, cuaca panas berlebihan dapat memicu penyakit jantung. Yang kedua, coba Amira dibaca. Perubahan iklim mempercepat tumbuhnya penyakit yang berhubungan dengan air. Pada pergerakan udara berkembang tingginya curah hujan dapat mengancam suplai air bersih dan meningkatkan resiko penyakit seperti dehidrasi akut dan diare. Misalnya, padahal setiap tahunnya
perubahan iklim mempercepat tumbuhnya penyakit yang berhubungan dengan air. Yang ketiga, Andra, coba dibaca. Juga cuaca dingin ekstrim menyebabkan daya imun menurun. Selain panas yang ekstrim, cuaca dingin yang berlebihan juga bisa mengakibatkan daya imun turun menurun sehingga mudah terserang penyakit pada masa pancaroba. Ini berupa dari kematian yang sudah bisa selalu dua lemak, tapi bakteri pada tubuh juga akan berdampak tidak menyebabkan daya imun turun. Ya, yang ketiga, cuaca dingin ekstrim menyebabkan daya imun menurun. Jadi kalau cuacanya sering berubah, imun kita bisa turun, bisa gampang sakit ya. Yang keempat, coba Radit dibaca. Mood. Nah, sekarang simak video tentang perubahan iklim. Coba disimak, diperhatikan. Bumi sedang menghadapi efek perubahan iklim yang mempercepat kerusakannya, atau yang lebih kita kenal dengan pemanasan global. Jadi, apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca terhadap suhu bumi secara menyeluruh, dengan dampak yang besar dan terjadi secara berkepanjangan. Ilmuwan iklim menegaskan bahwa peristiwa ini tidak sepenuhnya terjadi akibat peristiwa alam, melainkan juga diakibatkan oleh aktivitas manusia. Atmosfer bumi terdiri dari beragam macam gas, diantaranya oksigen, nitrogen, serta gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini diantaranya yaitu karbon dioksida, nitrogen dioksida, dan metana. Cahaya yang berasal dari matahari menabrak permukaan bumi. Bumi menyerap sebagian energi tersebut. Masih semangat? Tepuk semangat. Nah, sekarang Pak Guru mau membagikan soal post test. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa ditulis nama, baik. Sudah semua? Sekarang Pak Guru mau kumpulkan dulu ya. Baik, sekarang kita ice breaking ya. Sekarang kita bentuk kelompok.
Sudah semua? Kalau sudah, silahkan presentasi di depan. Dimulai dari kelompok 1. Ayo silahkan kelompok 1 dibaca. Ibu Siti sedang berbuka sedang bermain di lapangan. Anak saya ini sedang hari ini sekolahku sedang terawat. Tadi ini dimana saya sedang bangun. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Ya, silahkan kelompok 2. Akibat malam hujan deras dan di rumahku terjadi banjir buah hujan saat aku sedang di lapangan dan tiba-tiba hujan juga mengguyur. Ketika saya sedang menjaga air tiba-tiba langit menyintar saya buru-buru gemuran. Apa pada saat cuaca panas saya menjemur pakaian basah di bawah awan-awan lalu berwarna yang sejuk. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Ya, beri tepuk tangan. Kelompok 4, silahkan. Kelompoknya Keila. Ya, beri tepuk tangan untuk Keila. Ya, silahkan kelompok Naila. Ya, beri tepuk tangan. Kelompok 6. Ya, silahkan kelompok Novia. Saat kami bermain hari ini cuaca sangat enak. Kita pada hari Sabtu meninggal sekali panas waktu kita hari ini panas sekali. Hujan malam hari ini dari sekali. Merawat sore ini cuaca bisa merawat aset. Ya, beri tepuk tangan. Kelompok 7. Ya, silahkan kelompok 7. Ya, beri tepuk tangan kelompok 7. Silahkan kelompok 8. Hujan ketika Ya, beri tepuk tangan. Pembelajaran apa hari ini yang kamu ingat? Perubahan cuaca dan bersatu dalam keberagaman. Kegiatan apa yang kamu ingat? Video pembelajaran tadi ya, tentang apa? Tentang perubahan cuaca ya. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, sekarang kita bernyanyi lagu Ampar-Ampar Pisang.
Baiklah, untuk menutup kegiatan pembelajaran ini, kita akhiri dengan doa. Doa dipimpin oleh Alwi. Bersiap. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.